Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Agan and Sista. Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian nonton video ini, selamat datang kembali bersama saya tentunya Reynali Sutantio sebagai host acara atau pembawa acara di RSFM Radio. Siaran radio yang tidak menampilkan siaran radio seperti biasanya, namun menampilkan siaran radio di YouTube channel. Wow, yes. Halo, Agan and Sista. Gimana nih kalian kabarnya? Semoga baik-baik aja. Yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, yang lagi kerja, dan yang lagi nganggur bahkan. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran setiap harinya. Yang lagi nganggur, semoga cepet-cepet dapat kerja yang bisa bikin kalian nyaman. Amin ya rabbal alamin. Dan sebenarnya asalnya gitu kan, hari ini gua nggak bakalan upload konten karena memang dari minggu kemarin gue udah bilang sama kalian di konten sebelumnya, Sabtu Minggu adalah hari-hari gue istirahat dan beraktivitas. Dan karena kebetulan malam ini gue gabut, jadi ya udahlah gitu kan, gue inisiatif buat bikin konten aja. Dan konten yang bakalan gue upload atau bikin atau gue bahas kali ini 2 bulan lebih lagi lah ya, kita bakalan menemukan 2023 atau tahun baru, yang dimana malamnya sebelum tahun baru itu adalah satu malam yang benar-benar kebanyakan hampir 80% mungkin ya, semua orang keluar rumah dan hangout. Apalagi memang dari tahun 2021 sama 20 gak bisa keluar kali ya. Dari kapan? Dari 2021 kali ya, karena memang COVID mungkin. Jadi kita tertahan untuk di rumah aja tahun baruannya. Dan sebenarnya gua adalah orang yang benar-benar nggak bisa banget gitu kalau misalkan tahun baru di rumah. Nggak tahu kenapa, pasti ada aja ajakannya. Karena dari dulu memang gua sering banget gitu kan, kalau misalkan tahun baru diajak sama keluarga buat keluar kemana lah. Dan gua sering banget dulu untuk ke Jawa. Dan destinasinya adalah yang pertama di malam itu adalah di alun-alun Klaten. Gak tahu, gue lupa lagi karena memang itu yang gue inget pas dulu banget gitu kan, pas gue masih kecil. Dan ada satu momen yang menegangkan karena ada abang ayah gue nyunut petasan apa sih bahasa Indonesianya, menyalakan petasan. Jatuh petasannya gitu guys. Jadi untungnya kena motor, gak kena orang. Jadi ya gak terlalu menegangkan lah ya, tapi agak menegangkan sih menurut gue, karena memang tempatnya sangat amat ramai, kayak bisa dibilang lautan manusia lah gitu. Untungnya tidak ada korban yang jatuh. Dan jujur nih, gue agak sedih banget guys. Gue gak pernah gitu tahun baruan sama pacar. Sedih banget gak sih? Kayak menurut gue kebanyakan orang udah pernah gitu tahun baruan sama pacar, sama cewek, sama siapapun gitu yang lagi PDKT gitu kan. Gue gak pernah cuy. Pernah gitu mau jadi banget gitu kan tahun baruan sama cewek, sama pacar, bahkan tahun kapan ya, tahun 2020 nggak tahu 2021, tapi nggak jadi. Dan gue malah memilih teman-teman gue hangoutnya, dan akhirnya itu adalah menjadi satu perpecahan yang sangat amat besar. Di bulan Januarinya malah putus. Aduh, jadi curhat cuy, sorry. Dan gue juga banyak lah ya pastinya orang-orang momen-momen atau pengalaman-pengalaman yang unik atau seru gitu kan. Karena memang malam itu adalah malam yang untuk hangout, malam-malam untuk
ngopi sampai tengah malam, nungguin petasan. Terus juga para kaula-kaula muda ajeb. Dan ada satu pengalaman yang benar-benar menurut gue itu kayak kelewat lah tahun barunya. Karena emang gue nggak lihat petasan gitu. Oke, gue bakalan ceritain pengalaman gue ini. Cukup menarik, cukup menjengkelkan menurut gue. Ada satu momen di malam itu, gue emang sama teman-teman gue itu, si Cap Kapir itu emang udah merencanakan untuk keluar rumah, untuk hangout kemanapun gitu kan, tempat yang ramai. Tiba-tiba gue nggak tahu pertamanya seperti apa. Ada teman gue, kalian pasti udah tahu kalau misalkan nonton episode yang Cap Kapir, anggota Cap Kapir, kalian pasti udah tahu siapa orangnya. Gue nggak bakalan sebut orangnya siapa. Kita tiba-tiba ngikutin satu nih orang, bukan ngikutin yang ngintilin ya, maksudnya kayak nemenin lah, karena memang dia lagi deket gitu sama cewek, adik kelas, adik kelas di sekolah, dan dia mau nyamperin dan kita ya udahlah kita ikutin aja gitu kan, karena emang sekalian aja kita hangout bareng, kita kan bisa aja. Habis itu kita nyamperin si ceweknya, terus kita udah nyampe gitu kan, udah nyamperin, udah dibonceng sama si temen gue ini. Kita anterin dulu ke rumah karena emang asalnya dia dari luar main sama temennya. Terus dianterin pulang dulu sama temen gue itu. Ketika udah nyampe ke rumahnya, kita harus minta izin. Si teman gue harus minta izin ke orang tuanya. Itu the moment of deg-degan, you know. Karena minta izin ke orang tuanya. Kita masih SMA gitu, yang aduh gimana ya ceritanya, karena emang kita bocah ingusan gitu, nggak terlalu banget sama percintaan. Ya udahlah, cinta monyet ini gitu kan. Abis itu minta izin lah. Terus juga kita semua ngobrol-ngobrol gitu, minta izin. Sampai ada beberapa teman gue yang lain juga untuk minta izin, biar diizinin sama orang tuanya si cewek. Tapi gak diizinin akhirnya. Sampai itu berapa jam ya, udah lama banget pokoknya, dari kita awal nyamperin si cewek sampai ke rumahnya itu udah lama banget, jauh karena jauh gitu kan. Setelah gak diizinin, kita langsung cabut dong. Dan abis mau kita cabut itu, kita bener itu udah jam berapa ya, udah hampir jam 12 banget gitu, pokoknya udah hampir jam 12. Dan teman-teman gue itu masih ngobrol-ngobrol di dalam gitulah, nggak tahu, gue nggak ikut gitu kan. Pokoknya intinya ngobrol-ngobrol gitu. Dan gue nungguin di luar sama beberapa teman gue. Dan akhirnya sampai di jam 00.00 kita masih di sana. Dan gue nggak tahu itu daerah mana, lupa lagi, karena kayak nggak pedalaman, cuman kayak cuman ada 1-2 lah yang nyalain petasan gitu, kayak garing banget jadinya teh. Kayak kecewa aja keluar rumah, serius, benar-benar aduh gitulah pokoknya, kecewa banget gitu, udah benar-benar datengin dari jauh-jauh gitu kan, akhirnya nggak dibolehin untuk keluar. Dan sebenarnya gue kesel gitu sama temen gue yang ini, kenapa harus nyamperin gitu, kenapa nggak ketemuan di luar aja gitu cuy, kenapa kita harus minta izin. Ya jadinya kita malam tahun baruan di pinggir jalan yang benar-benar sepi banget gitulah intinya. Sebenarnya kesel, tapi ya gimana juga ya, itu namanya temen gitu. Dan itu dia pengalaman tahun baru yang menurut gue bisa dibilang agak menjengkelkan. Tapi ya udah, gak apa-apa, masa lalu biarlah berlalu. Dan gue pengen banget dengerin kalian atau liatin kalian nulis di komentar tentang pengalaman kalian yang unik atau seru atau menjengkelkan bahkan tentang tahun baruan kalian. Apa kalian
jarang untuk keluar pas tahun baru. Oke, tinggal tulis aja di komentar. Dan thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Gue Reynaldi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.